Ya, ada kisah nyata seorang ibu di satu desa, dan saya kenal. Ini bukan karangan, saya berjumpa dengan orangnya dan saya bersaksi bahwa ibunya salehah, suaminya saleh, keluarganya saleh semua. Insya Allah. Ibu ini kena diabetes. Sampai menjalar ke tubuhnya, sudah nggak bisa beraktivitas normal, bergerak. Gigi sudah mulai tanggal beberapa. Tapi demi Allah, kalau dengar ada pengajian dimanapun, minta pada suaminya untuk digendong datang ke situ. Ibu ini. Satu kali, anaknya mengajukan putus sekolah di kuliahan. Tiba kemudian satu waktu, ibunya tiba-tiba bangun. Sehat lagi. Ini kisah nyata. Lalu beliau buka lemari pakaiannya, berdandan, tapi indah, bagus. Keluar dari kamar, lihat anak, suami, kaget. Sebelum berkata, ditemuin, digandeng tangan keduanya, duduk di sofa bertiga. Kata ibu, ya ini kisah nyata. Nak, tolong buatkan susu ya buat mama. Bikin susu. Suami belum bisa berkata tuh, karena masih kaget. Begitu datang susu, duduk, tolong bacakan Quran ya. Baca Quran. Begitu sudah dibaca, dengar, kata. Tiba-tiba tangan yang menggenggam suami itu terasa kaku. Beliau meninggal dalam genggaman bersama suaminya, dibuatkan susu oleh anak yang telah disusuinya. Dan dibacakan Quran oleh anak yang telah dididik dengan lafaz-lafaz dari lisannya. Tapi yang mau saya katakan, ibu ini seakan punya rasa menghadap Allah dan memohon diberi persiapan dan dia bisa mengenakan pakaian terbaiknya untuk pulang. Saya waktu tengok Ustaz Arifin Ilham itu di rumah sakit. Karena dulu kita termasuk yang mensupport dan mengawasi pembangunan yang Adzikra itu. Yang sebelumnya kan Muammar Gaddafi. Singkatnya saya datang di rumah sakit. Kalimatnya apa? Saya langsung saja ke intinya. Ustaz, liqa Allah. Ustaz, abang udah kangen bentar lagi. Mau ketemu Allah. Doakan ya, mau ketemu Allah. Ya Allah, katanya. Mau ketemu Allah. Itu. Kita nggak tahu kapan pulang. Maka setidaknya dalam sholat, bawa suasana itu. Kalau kita sadar mau sholat itu mau menghadap Allah, suasana hati itu berbeda. Makanya imam kan sebelum mimpin berbalik dulu kan kepada makmum. Apa di antara kalimatnya? Sallu sholatan muwadda'. Teman-teman, jamaah sekalian, yuk siap-siap sholat. Rasakan sholat ini sholat perpisahan kita dengan dunia. Mungkin kita akan pulang menghadap Allah. Sebetulnya kalimat itu untuk membentuk kehusyuan. Kehusyuan. Karena itu pastikan kalau mau sholat pakaiannya halal. Yang baik. Rasakan kita dipanggil. Itu membawa kehusyuan pertama. Dan ke hati akan beda. Karena itulah dimulai persiapannya dari iqamat. Iqamat itu dari aqama yuqimu, persiapan untuk mengondisikan diri. Maka kalimat Allah disebutkan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, siap-siap. Khusyuk. Kalau sudah begini, persiapan sholat kita sempurna. Cuman problemnya, setan itu belum bertugas. Dia bertugas ketika kita mulai bertakbir. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, suasana tadi yang terasa khusyuk itu bisa dibuat kabur oleh setan. Uzkur kata. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu. Maka yang tak ingin kita ingat muncul semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kabur. Subuh yang cuma 2 jadi 3. Bagaimana caranya supaya mempertahankan khusyuk sambil berjalan sholat sampai akhirnya? Maka di sini ada ayat yang kedua, ada surah yang kedua, ada tips yang kedua yang menjaga itu sampai selesai. Dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya.